Itu kalau kamu kenal Mama Oding dan Papa Oding itu jauh lebih nyentrik daripada gaya penulisan orang. Nyentrik sekali, Jo. Jalan-jalan ke Potugu. Tidak. Termasuk salah satu yang kalau dia hadir pun dia mencolok karena Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Kita hari ini.com. Ini adalah salah satu movement yang terbaru di Buol, dan di sini saya sudah hadirkan salah satu founder ya Pak ya, Om Nugi. Selamat malam. Malam Om. Dia kayak horor begitu, dan sebelum kita action dia bagaimana kepribadiannya, pas kita action langsung bikin takut. Sapi. Oke, jadi apa kabar Om Nugi? Lama tak jumpa. Iya, kapan terakhir ya? Tahun lalu kayaknya. Iya. Tahun lalu betul kan? Baru Februari ini. Ini kali kedua kan kita? Iya. Kali kedua ya. Yang lalu juga pas. Kali kedua saya rasa bunuh diri juga. Aduh, berarti tiap ketemu kamera gini bunuh diri. Oke, baik. Kita hari ini.com. Kenapa namanya kita hari ini? Tidak kita kemarin, kita besok, kita lusa. Ada apa dengan kata kita hari ini? Ada poin yang ingin disampaikan? Nah, di kita hari ini.com itu saya lebih jadi diri sendiri kayak begitu. Lebih mampu menampilkan seperti apa saya sebenarnya. Di beberapa segmen saja kayak begitu sih. Karena kita hari ini itu kan platform yang tidak hanya memuat persoalan berita-berita itu tadi, tulisan-tulisan itu tadi, banyak hal sebenarnya. Nah, saya ambil bagian di penulisan. Semua itu berarti Om Nugi yang tulis? Iya, untuk sampai saat ini masih saya. Menulis ini kan tulis oke, konseping berarti maksudnya termasuk tulis konsep, pemikiran, cerita, alur semua Om Nugi? Iya, makanya berantakan. Aduh, makanya nyentrik ya. Kayak kalau saya lihat itu memang kalau dibilang menampilkan apa adanya. Saya baru lihat wajah itu. Kalau memang Om Nugi bilang di situ, saya jadi diri saya sendiri. Saya baru lihat kalau ternyata Om Nugi ini ada mulut nyentriknya, mulut dalam bentuk tulisannya ternyata sejauh ini begitu ya. Berarti belum totalitas yang saya kenal kemarin ini. Ayo, so. Atau mungkin kau yang tidak terlalu fokus pada diriku. Kau fokus pada Bu Guru. Mohon maaf, Anda siapa? Oke. Saya kakak kelas. Oke, baik. Jadi memang kalau dari yang saya baca, alhamdulillah saya rutin baca. Terima kasih. Itu memang dia punya tidak pusing tulisan. Mual. Rada pusing sih, tapi lebih saya keluarkan kayak pernah Mbak Veto. Ini sumpah, ini pas mau baca pernah Mbak Veto. Apa Jupe Carriot, poinnya mana poinnya, terlalu banyak ini kan, tapi pas poin, oh ternyata pas masuk di poin, ternyata kita butuh memang pengantar seperti tadi pas masuk poinnya. Kedua, selain pernah Mbak Veto pas baca, pernah juga ditegur, kan waktu itu lagi di mobil antar mertua, ditanya kenapa nih? Senyum-senyum sendiri. Saya bilang tidak, ini baca artikel kayak ada baca ibu-ibu Mbak Veto. Tertuduh. Biasanya ada baca artikel kayak ada baca ibu-ibu lagi Mbak Veto di status Facebook begitu, saking gamblang sekali bahasa-bahasa yang dalam. Nah, kalau bilang tadi ini adalah karya bersama, itu siapa semua sih yang ada di dalamnya? Apakah sama teman-teman yang di project Togivuta kemarin atau? Tidak. Baru lagi nih? Tidak. Project lain di luar Togivuta Studio. Di luar Togivuta. Direkturnya orang yang pernah kau undang. Oh iya? Iya. Fatur Abizar Gifari Muhammad Mahmud Lacalanda. Selamat malam, Kakak Abi ya? Abizar. Dia kita tunjuk dan kita paksa untuk jadi direkturnya. Karena paling muda. Di dalam ada Bahar. Iya. Kang Sayur itu. Iya. Belum kau undang? Oh sudah dong. Oh sudah. Oh berarti tidak subscribe channel saya. Tapi itu baiklah. Itu tidak bicara soal sayur. Itu tidak fokus ke soal itu kan? Dong. Bukan soal anu saja itu. Ya berarti tidak nonton sampai habis. Sudahlah, dapat tahu semua ini. Iya, tidak seru memang. Tidak seru. Bahasanya marah-marah cuy. Mana sih marah-marah? Malah ketawa terus. Mana tegang sekali di situ, men. Iya, tegang sekali. Iya sih. Bahar sedangkan kumisnya sudah tidak sempat talipat.
Tegang Sedangkan dia setawarkan ikat rambut dia mau. Iya. Ini kok kita bagi bah. Coba kau lihat ulang. Coba lihat ulang itu Bahar pas bicara itu. Kenapa orang bahas Bahar? Coba. Oh karena dia salah satu founder. Oh pasti istilah founder. Bukan founder. Apa? Dia yang ide nama. Iya berarti sebetulnya apa Dan? Salah satu apa dia? Owner. Tidak sih. Founder. Apa sih ini sebenarnya? Berarti Kontributor. Berarti karena dia salah satu kontributor, jadi Anda salah satu list yang boleh digibah malam hari ini. Boleh dia. Karena kalau kita hari ini tuh milik sepenuhnya dan mutlak Fatur sebenarnya. Dan kita orang kakak-kakak kelasnya ini karyawan secara tidak langsung. Iya. Pembantu. Selain Abi, Bahar, Ecang itu ya siapa? Reza Agus. Reza Agus Ashari kan yang arsitek itu. Agus Ashari. Oh iya, iya kan Ecang Makassar. Saya tahu ya Reza Muhammad namanya. Muhammad Reza. Iya sih ada Muhammad juga di depannya. Saya tahu kalau di Agus. Muhammad Reza Agus Ashari kok saya salah. Pokoknya itulah. Bodo amat lah. Pokoknya Ecang yang itu yang digibah lagi dia. Jadi dia mau datang. Oh iya, brengsek, saya ajak, dia mau dia sialan. Kenapa dia tidak? Cang brengsek kau, Cang. Jijik. Kamu jahat. Oke, berarti itu saja. 4 orang itu. 4 orang. Ada keresahan apa sih sampai kita bikin movement ini, kita harini.com. Seperti proyek sebelum-sebelumnya. Berkumpullah para penganggur di Dinas Alternatif Pengangguran di Boregi. Kayaknya situ tempatnya diayomi para fakir-fakir pekerjaan. Jadi situ kumpul. Kayaknya mau bikin project apa lagi? Begitu dong. Apa ya? Sudah cerita-cerita no. Dia bilang Fatur, saya suka buat tulis. Tapi mau di website. Kenapa coba harus di website? Supaya eksklusif begitu? Bukan eksklusif. Saya dari dulu suka buat tulis di website. Supaya ada mimpi, setidaknya mimpi yang terwujud. Oke. Terus Fatur jawabnya apa? Bilang iya. Iya. Kebetulan dia juga ada website memang. Sebelumnya ini dia bikin apa? Itu Bull Kreatif. Hub itu, Bull Kreatif Hub. Tapi katanya kurang maksimal jalannya juga. Akhirnya website yang kemarin dia sediakan untuk itu dia sorong ke kita hari ini itu. Oke. Tapi masih sayang isi. Karena di dalam semuanya ada pelatihan juga. Itu idenya Fatur. Saya cuma mau cari website yang bisa buat tulis saja gitu. Jadi sambil peran menulis. Berarti masing-masing kontributornya punya part tersendiri di dalam ya. Termasuk di dalamnya juga saya lihat memasarkan jasa dan produk. Tapi hasil karya teman-teman semua yang di situ. Iya, kontributor. Pertanyaannya kalau misalnya ada orang pengen beriklan di situ boleh tidak? Boleh lah. Oh boleh. Kita harus menghubungi siapa ini? Siapa saja. Cuma kalau iklan di situ apa gunanya? Tidak sih. Kurang pengunjung. Ini sebenarnya bukan masalah pengunjung juga. Artinya kalau misalnya someday satu tulisan nyentrik itu terangkat kan kita tidak tahu. Ini media kan sangat tidak ditahu kapan up-nya, kapan ininya. Nah, itu kalau misalnya di dalamnya terlihat banyak betul-betul ada produk-produk karya Bull ya melekat sekali. Dia punya Hasbull atau memang tidak pengen dikenal Hasbull atau bagaimana? Terserah saja. Sebelumnya saya cerita dulu ya. Orang mau ikuti kartu media sebenarnya. Oke. Nah gitu. Cuma apa ya selain kartu apa? Cuma mungkin akta kelahiran atau kartu keluarga mungkin. Pakai nama apa begitu? Lama mencari nama itu 2 minggu tuh. 2 minggu. Tapi sempat pulang ya. Badudu sih sempat pulang. Nama Wiro Sableng, Panji Millennium. Anak-anak. Bahar yang kasih nama kita harini.com no. Kenapa? Saya lupa tanya. Kalau memang Bahar yang berkontribusi dalam hal nama, saya lupa tanya dia kenapa kita harini.com. Karena dia ada pikiran itu dan orang juga sudah capek cari nama itu jauh. Nggak ada alasan yang filosofis sebenarnya. Iya, nggak ada yang bisa menandingi alasannya juga. Jadi itulah. Okay. Kalau disingkat kan kita harini.com kirim. Kita harini.com. Kirim. Bisa. Mempersingkat lah. Iya, karena kita orang sebenarnya cita-citanya orang itu berempat sederhana, mau jadi kurir. Jadi kurir? Iya. Lewat tulisan jadi kurir bagaimana? Bisa. Kurir perasaan, kurir. Wow. Oh iya, ada satu yang kurir yang
kalau mengunjungi laman websitenya itu di pojok kanan bawah itu ada konsul. Iya. Itu konsul seputar apakah? Apa saja. Apa saja. Maksudnya ini lebih ke spesialis apa konsulnya atau bagaimana? Atau kayak psikolog kah atau apa tidak? Nggak spesifik khusus psikologi atau apa sih. Cuma bagaimana ya. Kita orang kan orang yang senang berbagi. Oh, pengalaman lah ya, sharing apapun ya. Baru sebagian kita juga orang yang introvert. Wow. Begitu. Jadi bagaimana? Jadi begitulah. Jadi mungkin dia malu mau bercerita pada siapa. Di situ kan cerita lebih saja karena identitasnya akan disembunyikan dan kita sebenarnya tidak tahu juga siapa. Karena emailnya kan bisa dirubah, bisa di asal-asal. Oke. Terus ini tadi kan ada 4 kontributor. Berarti 4-4-nya ini kalau ada orang akses untuk share di situ, 4-4-nya punya akses untuk tahu atau seperti apa? Tidak, cuma saya dan Fatur. Cuma saya dan Fatur. Oh, cuma Om Niki sama Fatur yang tahu, yang pegang ininya. Karena yang betul-betul nganggur kita orang dua. Betul-betul nganggur. Iya, kalau Bahar ada kesibukan. Cang ada kesibukan. Yang betul-betul nganggur saya ada. Oke. Nah, kalau bicara soal kita hari dot kan kirim lah ya, terlalu panjang kita hari dot ya. Kalau berbicara soal kirim, asik kurir ini. Kalau bicara soal kirim, ini melekat dengan istilahnya si Oding, Mama Oding. Ini setiap tulisan ada itu Mama Oding. Sampai-sampai sama tanya, ini Oding siapa? Mama Oding siapa? Dia jual ambal di mana? Kayak mau tanya alamatnya Mama Oding, jual ambal di mana, Om? Itu Mama Oding siapa sih? Oding. Mama Oding itu malaikat di masa SMA-nya torang. Ibu kantin. Jadi banyak utangnya torang di situ. Dia turut membantu membesarkan dan mensejahterakan torang di saat uang jajan tidak bercukup. Sampai sekarang belum lunas. Terakhir saya konfirmasi anaknya dilunaskan. Iya, karena torang sudah lebaran, antar burasa dicicil. Oke, berarti sudah lunas ya. Merasa bersalahkah sehingga disebut di situ Mama Oding untuk memberikan kontribusi atau seperti apa? Justru merasa berterima kasih sih. Jadi begitu, merasa berterima kasih. Karena tidak semua Mama Oding itu kalau kamu kenal Mama Oding dan Papa Oding itu jauh lebih nyentrik daripada gaya penulisan orang. Nyentrik sekali, Jo. Nyentriknya bagaimana sih? Itu orang tua yang umurnya itu dekat, mau dibilang seumur dengan Fir'aun, terlalu tua Fir'aun. Sudah tua sekali tapi berjiwa muda. Jiwa muda, biar salto, break dance jago. Masa? Iya dong. Coba. Senyentrik itu ya berarti sikap nyentriknya beliau-beliau ini yang sampai melekat sampai sekarang. Nyentrik. Seru. Jarang kita bisa komunikasi dengan orang tua yang umur 60-an. Tapi semacam komunikasi gaya anak SMA begitu. Wow. Seru, lucu, kadang aku pukul. Terus kenapa harus di pojokan dia di dalam artikel? Saya lihat menurut Mama Oding kayak seolah-olah penulis bersembunyi di balik Mama Oding. Dia yang suruh orang sebenarnya. Sebenarnya bejangan Mama Oding. Bejangannya Mama Oding. Tidak. Jadi orang biasa menulis kumpul dalam beberapa kesempatan. Itu di situ sama Mama Oding di tempatnya bikin ambal. Sampai di mana? Di bambu kuning, di jembatan Kali itu ya. Yang sebelah kiri. Keluarganya. Yang samping penjual mie ayam, sayur-sayur di situ. Depan laundry. Ada pencucian mobil itu. Tapi serius nama anaknya Oding. Nama anaknya Oding. Jadi Mama Oding. Jadi panggil Mama Oding. Saya tidak tahu nama orang. Saya pernah ke situ sih. Iya. Wow, berarti boleh saya panggil diskusi kayaknya kalau sapi. Itu sampai dia bikin ambal tombowat itu memang pakai perhitungan yang matematis. Pakai rumus aritmatika sampai. Saya baca itu. Iya. Jadi dia ukur itu suhu api, ukuran tombowat sampai dia ukur. Sampai pas matangnya. Iya. Luar biasa Mama Oding. Ternyata Mama Oding ini real. Saya pikir dia hanya gimmick semata. Tidak. Real. Oke. Nah, itu terlepas dari Mama Oding, itu ada bahasa-bahasa yang cukup nyentrik, dikemas dalam pantun, dikemas suka kesannya menyindir sih. Walaupun ya faktanya menyindir terhadap isu-isu atau hal-hal yang sekelilingnya kita. Pertanyaannya adalah
Kalau mungkin kalau cuma satu dua konten it's okay, tapi saya lihat ini konsisten cara pengemasannya seperti itu. Itu hanya sekedar mengeluarkan unek-unek atau memang apa ya? Memang ada tujuan tertentu atau bagaimana? Bisa dibilang begitu sih. Mengeluarkan unek-unek. Sama kayak gaya Kart Media hari ini juga kan. Apa gaya Kart Media hari ini? Gayanya kan duit sekali. Oh, saya sekali. Saya Iya. warna ungu, warna pink. Apa yang dari saya menciptakan Kart Media ini? Ya dominan lah, warnanya dominan. Mendominasi. Begitu kalau karena kita hari ini yang paling tereksplor itu hanya masalah penulisannya. Jadi itu memang tanggung jawab saya sendiri. Jadi saya punya gaya sendiri begitu. Memang saya suka begitu karena pertama juga alasannya saya tidak tahu menulis tata cara menulis yang benar dan baik. Kosakata bahasa Indonesia juga kadang harus nyontek dulu. Oke. Makanya ada beberapa kata itu yang saya agak. nggak tahu bahasa Indonesia apa. Jadi jadi tulis mesti istilahnya. pakai gaya itu. Kayak mesti pakai gaya komunikasi. Tapi itu satu yang menurutku menarik juga. Makanya tadi saya bilang punya gaya tersendiri yang kalau dibaca kita kayak lagi baca orang ada bahas status. Padahal masalah yang diangkat itu berat sebenarnya, tapi penyajiannya ringan. Waduh, ini apakah ada tujuan seperti itu? Memang pengen membahas yang berat tapi dibawanya ringan, atau memang itu hanya keresahan atau seperti apa? Ya itu juga. Itu kita hariin.com kan sebenarnya kita begitu dicocokologikan. Memang kita orang mau bagaimana caranya metode komunikasi yang kita orang gunakan itu populer, mampu diterima orang banyak gitu. Yang sampai segmented, orang pakai bahasa istilah apa bahasa Inggris ala anak Jaksel yang orang tidak mengerti. Orang tidak mengerti. Targetnya orang-orang buol. Bukan target. Akhirnya komunikasi yang orang sampaikan ndak masuk begitu. Udah sampai. Iya. Jadi memang rencananya bakal seperti itu terus. Rencananya seperti itu terus karena keadaan juga yang orang yang tidak tahu bahasa Indonesia yang benar. Baik dan benar. Oke, jadi itu ada kategori yang membahas tentang saya tertarik dengan dia punya istilah. Karena kan istilah yang digunakan dalam tulisan itu kayak istilah keseharian, tapi berat di kategori-kategorinya saya lihat. Feminis dan maskulinitas ya. Berat kan dah. Itu kenapa Bantu sih dikasih itu harus pakai istilah itu? Mungkin kan rasa dengan ketimpangan kayak begitu. Mungkin di soal persoalan kategori itu tulisan soal feminis dan maskulin. Waktu itu kebetulan terjadi dekat tahun baru. Apa yang terjadi? Ini antara cewek dan cowok seperti ada baku gara. Ini suami istri, dorang itu Agisa. Oh iya. Jogja. Sakila, Itu Agis. DP junior itu. Kakak Rumpe junior. Gong. Baku ami dorang, baku gara. Di Boregie. Jadi keluarlah celutukan itu. Memang semua laki-laki sama. Saya kebetulan yang gendernya masih laki-laki pada saat sore hari itu. Sekarang? Ya. Belum jam 12. Oh, belum berubah. Sedikit lah. Oke. Ya, terus dia Bukan tersinggung, sudah biasa dengan cap-cap begitu tuh. Cuma saya tunggu adegan selanjutnya. Ternyata Perdebatan. Kalau semua laki-laki sama, berarti saya boleh gantikan suamimu di situ dong. iya betul. Sama aja kan? Betul juga karena masih laki-laki kan yang berganti. Iya. Ternyata dia terima. Sudah lama berdebat. Memang perempuan selalu benar. Kemudian itu Mama Oding bilang itu. Kalau perempuan salah, coba koreksi lagi pertanyaannya. Jangan-jangan ada kesalahan di situ. Ya. Nah, saya setuju sih. lucu juga sih. Di situ tak pikir sama ambil pojok mulai mengetik pikir kejadian pada saat sore itu di situ di lembaga kedinasan penganggur. Apa saling tuding menuding bahwa bahwa gender ini dominan, gender sebelahnya juga ini terlalu dominan, ini terlalu patriarkis, ini juga kayak gitu dong. Bukan patrisia, bukan patriarki. Jadi kadang perempuan di situasi pada sore itu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak disclaimernya saja, tidak akan. Tidak khawatirnya nanti perempuan di luar sana sudah mau ribut. Nah, terus jangan ribut, saya sudah beristri. And then apa ya, kadang dengan kekuatannya sebagai makhluk yang dimuliakan,
akhirnya menggunakan standar ganda. Di saat mereka diserang, mereka beranggapan mereka akan bersuara bahwa kalian itu terlalu maskulin. Sementara begitu di saat hal tertentu terjadi. Juga, orang kadang justru lebih arogan, nggak bisa disinggung. Kalau disinggung, maka maklumilah kami kan makhluk lemah ya. Nah, standar-standar ganda seperti itu yang menurut kita ini harus diluruskan. Saya secara pribadi sih, mungkin lain punya pandangan yang berbeda juga. Ini kayaknya harus diluruskan deh. Karena kadang laki-laki selamanya harus tegas keras. Tidak perlu. Ini kakak lemah lembut, gemulai, cantik, ini mulus. Itu iya kan? Dan selamanya kejantanan itu digambarkan dengan cara hal-hal yang keras begitu. Laki-laki juga kadang lemah lembut. Oh iya, kalau suami saya lemah lembut orangnya. Banget. Iya, kadang Anda yang terlalu. Saya sedang bicara soal Anda sebenarnya. Saya tunggu tadi dia punya topik utama tadi sebenarnya. Tapi kalau bicara soal itu, sebenarnya ini bukan membela. Tetap jatuhnya bakal membela sih sebenarnya, walaupun saya bilang bukan membela atau apa. Saya netral sih posisinya, karena di satu sisi saya bisa bilang memang sih perempuan selalu menggunakan kata-kata ya kita kan makhluk lemah, kita kan perempuan, jadi begini ya. Cuma di satu sisi juga kadang-kadang laki-laki lupa akan tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawab sih, lebih kepada hal-hal sepele yang harusnya laki-laki tahu bahwa ini tugasnya. Cuma karena mereka juga mengadopsi kesetaraan gender, jadi menurut mereka ya perempuan wajar lah kalau begitu juga. Nah sekarang kan banyak perempuan sudah begini ya. Itu yang paling saya tidak suka sebenarnya. Intinya itu ya, berarti ya masalah persoalan itu, tulisan soal itu memang lagi maskulinitas. Kritisi soal itu. Mengkritisi soal itu. Oke, berarti apakah hampir semua tulisan di kitharin.com ini dari itu kan tadi pertengkaran sekitar, yang lainnya juga di sekelilingi penulisnya atau gimana? Iya. Rata-rata begitu ya? Kebanyakan lah. Berarti penulisnya kalau mau selalu eksis tulisannya ada tiap hari atau tiap minggu harus keluar bergaul, berarti untuk melihat persoalan apa lagi yang sama tulis. Iya. Harus begitu, sering nongkrong ya. Harus sering nongkrong. Nah, satu lagi yang menarik selain feminis dan maskulin tadi adalah soal berita dukun. Ada kategori mengangkat berita dukun. Itu apa sih? Itu di luar ini berita dukun ada apa dengan itu para sebenarnya perdukunan? Mau mempromosikan profesi saya yang lain. Oh, Anda punya profesi ganda? Zoom. Oh, oke. Tuh aku kecil. Apa ya? Nah, itu orang tinggal di daerah ya, dekat sekali dengan hal mitologi. Sedangkan di Jawa kental sekali dengan hal mitologi. Apalagi orang daerah. Iya. Begitu. Jadi saya lagi mau, kebetulan percakapan di tongkrongan lagi bahas soal itu. Okay. Itu lagi. Tapi saya coba lihat dari sisi lain. Saya coba kasih linear dengan kondisi yang lagi terjadi saat itu di nasional. Persoalan ini #Mosi tidak percaya. Waktu itu lagi terjadi banyak hal, pembakaran ranjang pasien. Sih. Nggak waktu berselang. Apa itu yang itu mati di kuburan tetangga bapaknya? Itu. Jadi saya coba linearkan. Kalau mau dibilang ada muatan, enggak sih, enggak ada muatan filosofi tertentu. Ada sebenarnya. Tidak. Bagaimana? Jadi sebelum ada polisi tahun berapa ada? Dulu kan masih praja, pamong begitu kan. Dan rumah sakit belum ada, masih rumah dukun. Dan dulu fasilitas yang ada rumah dukun, maka lebih dipercaya. Kemudian bergeser. Mulai ada rumah sakit puskes, maka rumah dukun tergerus, mulai tidak dipercaya. Persoalan yang terjadi sekarang, terjadi pada saat itu saya menulis soal itu. Saya lihat instansi atau lembaga yang seharusnya mendapatkan kepercayaan masyarakat mampu menanggulangi persoalan mereka, justru tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi ada semacam kehilangan kepercayaan lah. Kebayang gak sih, orang tidak percaya lagi untuk menyembuhkan penyakitnya di rumah sakit. Berarti seperti yang terjadi di rumah dukun peristiwa lalu-lalu itu, orang mulai tidak percaya dukun. Jangan-jangan yang terjadi sekarang, rumah sakit lagi tidak dipercaya. Itu lembaga aparat pelaporan pelayanan masyarakat itu lagi tidak dipercaya. Tapi gantinya apa? Kalau rumah dukun ada gantinya rumah sakit. Iya.
Kalau itu yang Praja tidak ada? itu diganti aparatur sipil yang bersenjata. Nah ini dua lembaga ini mulai, kalau saya perhatikan secara pribadi sih, maaf ya. Pandangan ya. Kan bebas kan. Iya, kan masih punya hak ini ya, Maaf belum loh. dilarang. Iya, Belum ditarik. habis. Oke, Andri Wawan, bantu dong. Pantau kita ya. Hati-hati ada pendokopan. Sudah mulai tidak percaya, sampai hashtag Mosi tidak percaya itu kan trending 1 pada waktu itu. Apakah sekarang masyarakat lebih percaya dengan dunia maya, internet, instansi online? Karena situs-situs online sudah menyediakan jasa konsul tadi seperti yang berusaha itu. Apakah jasa konsultasi yang ada di kitaharini.com ingin mengambil peran juga? Apakah akan tergantikan? Nanti akan ada dinas online? Pelayanan kan sekarang pelayanan sudah secara Iya, online. dinas kebersihan online. Apakah akan bersih kalau secara online? Iya, apa-apa kan sudah online, sekolah online. Mudah-mudahan ijab kabul juga. Iya on. Hemat ongkos. Aduh, berarti bisa kawin, bisa nikahin ya. Nikah murah Nikah murah. dan mudah. Ya. Jadi itu ya soal berita-berita dukun itu akan masih ada lagi ya. Masih ada lagi Masih soal ada. dukun. Karena masih ada. Akan selalu ada ya. Akan selalu ada lah. Harapannya dari kitaharini.com apa sih? Tidak ada harapan apa-apa sebenarnya. Apakah hanya pingin mengeluarkan unek-unek tanpa punya goals ke depannya atau seperti apa? Tidak ada. Kami orang-orang yang sudah tidak bisa berharap apa-apa lagi. Tidak akan diharapkan, sudah tidak bisa. Jadi mau berharap apa lagi, diharapkan saja tidak. Begini aja. Ini kan Kartu Media jadi panutannya orang ini. Sebagai media arus utama yang dominan saat ini. Aduh, berat sekali tuh media arus utama. Harapannya apa Kartu Media? Harapannya Kartu Media selalu ada dalam menghadirkan sosok-sosok yang sekiranya bisa berbagi, terlepas dari inspiring atau tidak. Tapi kan ada cabang-cabang yang bukan Kartu Media. Kayak Playlist. Nah itu. Ya, ada playlist. Kayak gitu pasti ada. Ya, ada. Apakah di kitaharini.com ada demikian juga? Apa itu? Cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti, Jo. Maksudnya playlist di Kartu Media itu, kenapa jadi saya ini? Coba minta tolong, ini saya hostnya begitu ya. Jadi kalau di Kartu Media sebenarnya kenapa saya ganti juga, ini lebih pengen melepas itu tadi, berusaha melepas dominan. Cuma kan memang masih kental ya mungkin ya sampai sekarang. Cuma tidak menutup kemungkinan seseorang pengen masuk, oke saya mau pengen segmen ini di dalam deh. Jadi tidak menutup kemungkinan, siapa tahu teman-teman dari kitaharini.com bisa bikin satu playlist dengan kita, it's okay. Begitu. Boleh. Mau bikin segmen dukun, boleh. Semua konten tentang dukun-dukun boleh. Oh, nanti bicarakan. Iya, nanti bisa kita bicarakan seperti itu. Dan terakhir, bagaimana perasaan Anda saat ini? 1, 2, 3, 4, 5 ribu penonton di depan. Jangankan menjawab pertanyaan. Kalimat pertanyaanmu saja bikin saya galau. Yang Coba. mana? Di saat ini semua harus berakhir. Wow. Iya, di saat lagi enak-enaknya. Baper sudah berubah sepertinya. Nah, ini kalau kita flashback kemarin, ini kan kali kedua ya, momen kedua. Kemarin kita itu mengundang Om Nugi membahas soal movementnya yang brand Togi Buta. Itu di dalamnya itu kemarin saya lihat yang hadir ada beberapa, termasuk salah satu yang kalau dia hadir pun dia mencolok karena tidak mau ditanya atau bagaimana? Karena di situ hadir sosok tersebut, tapi di sini saya lihat tidak ada orang tersebut, tidak hadir atau berhalang hadir atau memang sudah keluar dari movementnya atau seperti apa? Jadi kalau kau tangkap dengan ilmunya, ilmu tandanya, pertama tuh orang bikin kegiatan namanya Togi Buta, yang latar belakangnya adalah setan. Baru orang tulis berita soal berita dukun. Memang sebenarnya kita orang ini, aduh, setan jangan, semua isinya. Jangan, babisik. Sorry, siap. Karena dia setan jadi dia menghilang untuk saat ini gitu. Kami semua setan. Intinya kenapa dia tidak ada lagi, saya lihat tidak ada lagi gerakannya di dalamnya. Jadi orang kan yang tidak mau membatasi gerakan teman masing-masing sih. Iya. Orang kan orangnya bebas. Pasti kan kalau tiba-tiba tidak hadir terus, nah. Itu orang kan bebas memang. Jadi nggak nganggur miskin bebas, nggak mau mati besok bebas, mau bakubur diri sendiri bebas lah. Bisa bebas lah pokoknya.
Apakah terjadi perpecahan di dalamnya? Tergantung sih. Jadi definisi pecah ini bangkrut masuk pecah kas. Bangkrut. Berarti pecah kongsi. Bukan pecah kas, Bang. Pecah kas. Oke. Iya, enggak ada lagi hal yang bisa kau isi di dalam. Enggak ada tabungan, ya sudah begitu. Enggak ada lagi yang bisa kau mendapatkan pundi-pundi di dalamnya sehingga pecah. Karena orang ternyata memang orang yang suka menghambur-hamburkan sesuatu. Dan dia tidak sejalan dengan itu. Dia juga begitu, lagi menghambur-hamburkan. Dengan caranya sendiri. Iya. Oke, tapi sampai sekarang aman ya? Komunikasi. Saya ngapain tadi ya? Tidak usah diingat. Ini kita di sini lomba-lomba untuk mematikan karakter kayaknya ini. Tidaklah. Saya salah mengundang narasumber sepertinya. Tapi itu oke senyum. Tapi it's okay sih. Bantu dulu. Tapi it's okay sih. Kadang-kadang saya harus sepertinya saya harus mengundang satu-satu anggotanya juga, teman-teman, bukan anggota sih, teman-teman rekanannya juga biar bisa melihat sisi Om Nugi dari mata yang berbeda, dari bibir yang berbeda. Bagaimana? Tapi jangan langsung di ini. Apa? Orang teman-temannya yang mau hadir sini bilang saya begini, jangan disetting. Hei. Oke, tapi masih jalan semuanya. Jalan. Togibuta ya? Tidak. Pecah kas, pecah alat juga. Aduh, rusak alatnya. Masa? Jadi tidak jalan? Belum, macet. Pecah rusak. Nah, ini kitahari.com kan kemarin aja sempat vakum. Iya, vakum karena itu pecah tadi. Dengan alat-alat ini juga pecah. Dia tidak bisa menulis. Dia orang gimana ya? Thailand room. Apakah saya harus hadirkan room di sini? Gimana? Jadi sudah tidak aktif lagi. Iya, lagi hiatus seperti yang terjadi di kitarin.com. Hiatus. Oke, pantas saya lihat di salah satu Instagram itu lagi katanya open jasa desain komik-komik begitu ya di Togibuta karena tidak bisa baca cetak di baju. Sekarang open ini ya, open komik. Nah, itu lagi eksperimen terbaru sih. Memang kan sebelumnya itu di tulisan itu kita orang maunya seperti itu. Ada ilustrasi. Cuma jadinya agak lebih ke komik. Ke tulisan. Iya, karena mungkin skill juga itu yang di bawah standar, jadi ya sudah dibikin begitu saja. Oke, makanya saya lihat Togibuta kenapa tidak promosi dia punya cetak-cetak? Tidak. Terang berubah mindset sebenarnya, bukan berhenti produksi baju atau sablonan, bukan. Apakah? Terang berubah mindset. Kemarin torang cari uang. Torang harapannya uang yang datang. Yang cari-cari torang. Ini torang adalah reakan. Ada dilariakan. Betul. Terlalu banyak uang atau? Gantian lah ngerjainnya kan begitu. Gantian lah. Oke, I get the point. Kemarin gantian. Terus sekali. Tapi saya percaya begini, kayak orang bilang kayak bukan karena murahan, mungkin karena salah tanpa. Betul. Di tempat lain mungkin karena dihargai lebih kayak begitu. Betul. Kayak gitu, Dang. Ada pesan untuk Omikron untuk netizen? Ada pantun. Coba kita mau lihat dalam bentuk tulisannya apa namanya kitahari.com dalam bentuk tulisan kita mau dengar gitu. Lisan coba ya suara. Jalan-jalan ke Potugu. Tidak. Oke. Apa? Pesannya untuk netizen apa? Katanya tadi mau lewat pantun. Oke. Jalan-jalan ke Potugu. Saya. Terus? Pesan dulu satu. Ini kalau orang asli Bul kayaknya tahu lah ya arahnya kemana. Oke, kita harapkan kitahari.com punya gebrakan baru dan mohon maaf untuk konten hari ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.